Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fasluki subula rabbiki zulula." Tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan untukmu. Inilah saudara-saudara sekalian salah satu dalil yang menjadi pedoman atau dasar dalam ajaran ilmu tasawuf yang tidak diamalkan oleh bidang-bidang yang terdapat di dalam ajaran agama Islam. Karena pentingnya metode suluk atau halwa ini, maka metode suluk atau halwa merupakan suatu metode khusus yang diterapkan di dalam ilmu hakikat atau ilmu tasawuf. Tujuan daripada halwat atau suluk adalah berusaha atau suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang yang mendalami ilmu tasawuf untuk selalu fokus, selalu tetap menjaga agar ingatannya selalu terarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menjaga hatinya agar tidak dimasuki oleh pengaruh-pengaruh duniawi, pengaruh-pengaruh syaitan yang dapat menjadikan dirinya lupa, apalagi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan halwat atau suluk atau melakukan pengasingan diri atau uslah, semata-mata semua dilakukan hanya untuk mencari ketenangan batin, mencari pemusatan pikiran untuk memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan halwah dan suluk ini merupakan amalan dari para nabi, amalan daripada para wali, amalan dari para ulama, dan amalan para orang-orang soleh. Sebagaimana dilakukan atau dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sewaktu beliau masih aktif melakukan halwat atau pengasingan diri di Gua Hira. Beliau menyepi di sana untuk menjadikan dirinya fokus, untuk menjadikan dirinya berkonsentrasi untuk mendapatkan rahmat dan rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah beliau menerima ayat pertama dalam Al-Quran, yaitu ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Alaq, yaitu Iqra. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat para nabi yang melakukan uslah, halwa atau suluk, dan beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para aulia, para ulama dan lain-lain. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, begitu pentingnya kita untuk belajar ilmu tasawuf, karena hanya di dalam tasawuf kita dididik untuk melakukan halwah, melakukan penyepian diri untuk mendapatkan konsentrasi atau pemusatan pikiran hanya kepada Allah. Kita melakukan uslah untuk mengasingkan diri dalam satu tempat khusus yang dulunya biasanya dilakukan oleh orang-orang terdahulu dengan pergi mengasingkan diri dalam suatu goa. Namun pada saat ini lebih banyak dilakukan dalam bilik-bilik khusus
atau kamar-kamar khusus di dalam rumah-rumah para pelaksana daripada amalan halwa atau suluk atau uslah. Mereka tidak lagi keluar ke goa-goa, tapi mereka tetap di rumah mereka, namun memiliki kamar atau bilik khusus untuk pelaksanaannya. Karena mereka memandang bahwa apabila kita tidak melaksanakan halwak atau suluk, maka sangat boleh dipastikan atau sangat susah kita untuk mendekatkan diri atau bersikir, menjaga sikir kita agar tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zikir adalah induk atau isi atau hakikat daripada segala amal yang kita lakukan. Demikianlah saudara-saudara sekalian, betapa pentingnya kita untuk melakukan halwat atau suluk. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hikmah atau kemuliaan itu ada 10. 9 diantaranya ada di dalam uslah atau mengasingkan diri atau menyepi atau halwah, dan 1 dalam diam. Jadi 9 dalam uslah, 1 dalam diam. Semuanya amalan tersebut memancing atau mengundang kita untuk fokus bersikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ulama-ulama tasawuf mengatakan bahwa halwat itu atau suluk itu, uslah itu adalah kebutuhan para orang-orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebutuhan para orang-orang yang saleh. Demikianlah saudara-saudara sekalian, pertemuan kita yang singkat hari ini yang membahas betapa pentingnya kita melakukan ibadah yang paling utama, yaitu halwat atau suluk, semata-mata menempuh jalan menuju kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju kepada cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapat ridho dari Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita jalan atau memudahkan jalan kita untuk senantiasa membiasakan diri kita, melatih diri kita untuk berhalwat atau bersuluk. Amin amin ya rabbal alamin.